Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel kami Celoteh Bisnis guys. Hari ini langsung saja seperti biasa kita akan mengajak teman-teman untuk melihat seorang pebisnis yang kita langsung datangi tempatnya. Bisnis apa? Lo bisa lihat itu. Bisnis bubur ayam Pandan Wangi Cianjur, Kang Dede. Oke. Guys, jadi langsung saja kita tanya, kita korek-korek bagaimana strategi bisnisnya sampai dengan sekarang, bagaimana jatuh bangunnya. Yuk, kita masuk. Assalamualaikum Kang Dede, apa kabar? Guys, ini adalah Kang Dede, oke, pemiliknya, owner dari bubur ayam Pandan Wangi Cianjur ya, Kang Dede. Nanti kita akan tanya-tanya ya beliau bagaimana bisnisnya jalannya, bagaimana jatuh bangunnya. Pasti lo akan kepo, saksikan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celoteh Bisnis guys. Sebelum kita mulai, jangan lupa lo like, subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya sebelah kanan, lo klik ya. Kenapa? Ketika lo klik, berarti otomatis lo akan dapatkan informasi terupdate tentang para pebisnis hanya di channel YouTube Celoteh Bisnis. Guys, hari ini seperti biasa kita datengin lagi ke satu tempat rumah pebisnis ya. Bisnis apa? Nah, orangnya ada di samping gue nih ya. Nah, kita tanya-tanya dia ini siapa, langsung aja kita sambut. Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam. Guys, ini ada Kang Dede ya. Jadi Kang Dede pasti ada Sunda nih ya. Ya, Sunda. Oh, Sunda. Oke guys, ini adalah Kang Dede. Nah, yang namanya dipanggil Kang Dede, biasanya bisnisnya apa? Coba lo pikir, lo tulis di caption ya. Kalau emang bener nanti gue kasih jawaban, gue kasih hadiah dari Celoteh Bisnis ya. Oke, langsung Kang Dede. Terima kasih ya udah bisa ada waktu ya kita bisa datang ke sini kasih waktu interview ya. Makasih banget Kang Dede ya. Nah, Kang Dede, kita mau tanya nih dari tim Celoteh Bisnis. Sebelum saya tanya bisnisnya apa, Kang Dede itu awal mulanya tuh backgroundnya apa ya kalau boleh tahu? Saya sendiri itu karyawan. Oh, karyawan. Iya. Awalnya karyawan. Karyawan Di mana, Kang Dede kalau boleh Di tahu? salah satu perusahaan PMA. PMA, oke. Yang bergerak di bidang pertambangan. Wah guys, pertambangan loh guys ya. Berarti nih biasanya kalau di pertambangan kerjanya kadang-kadang suka pulangnya lama nih kayaknya. Balik lagi ke rumah biasanya. Oke, Kang Dede, kan di pertambangan berapa lama kalau boleh tahu? 25 tahun. 25 tahun? 25 tahun ya. Guys, 25 tahun berkarir menjadi karyawan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kok Kang Dede mau jadi bisnis? Padahal 25 tahun jadi karyawan loh Kang Dede, di pertambangan lagi. Boleh tahu kenapa sih alasannya? Mungkin di saat itu ada titik jenuh kali ya. Ada titik jenuh? Ada titik jenuh. Oke, terus kemudian akhirnya ketika ada titik jenuh, memutuskan untuk Kang Dede bisnis? Bisnis. Dan bisnis sendiri itu saya udah dimulai semenjak saya jadi karyawan. Oh, jadi bisnis yang sekarang dilakukan ini, ya, sebelum masih jadi karyawan, Kang Dede udah jalani juga? Iya, sudah. Oke, Kang Dede biar nggak penasaran, emang nih bisnis apa Kang Dede? Saya di kuliner. Kuliner? Oke, ya. Kulinernya apa spesifikasinya Kang Dede? Bubur ayam Pandan Wangi Cianjur. Bubur ayam Pandan Wangi Cianjur. Maaf. Oke, Kang Dede, sekarang saya tanya gini. Berarti ini adalah bubur ayam? Iya, bubur ayam. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, kok ngambilnya waktu itu ke bubur ayam, Kang Dede? Kuliner kan yang lain banyak. Kenapa fokusnya ke bubur ayam? Diawali dari suka ya. Saya suka apa ya, Kang Dede? Suka bubur. Oh, suka bubur. Ya, sama berarti Kang Dede. Dan keluarga pun suka bubur. Keluarga pun suka bubur. Ya. Oke. Terus kemudian saat kami kalau weekend sarapan pagi itu mesti bubur. Pasti bubur. Nyarinya keluarga pun bubur. Iya. Dari situ Kang Dede berpikir terinspirasi untuk terjun membuat bubur. Oke, guys. Jadi gini ya. Jadi Kang Dede ini ternyata memang sekeluarga keluarga sukanya bubur. Sama guys, gue juga suka bubur ayam ya. Dan buburnya enak loh. Tadi kita udah ngerasain. Oke, nah Kang Dede gini. Sekarang pertanyaan saya kan Kang Dede buatnya katanya sebelum kerja apa syarat kerja udah mulai ngerintis. Iya. Nah waktu itu kalau boleh tahu ngerintis kayak gitu memang bisa pada saat kerja ngerintis bisnis. Waktunya itu, bagaimana tuh waktunya tuh? Saya kerjasama dengan teman. Oh, kerjasama sama teman, ya, oke. Jadi saya hanya investornya lah. Oh, jadi investor aja gitu ya, yang jalanin teman gitu ya. Okay. Sambil saya belajar mendalami bagaimana buat bubur yang benar-benar enak. Oke. Lo tadinya mah nggak tahu cara buat bubur yang enak gimana Bang Dede? Tidak. Oh, kurang tahu lah tadinya, Ya. Berarti mau belajar dari awal ya Kang Dede ya? Iya. Nah sekarang gini Kang Dede kan tadi bilang sama teman. Iya. Oke.
Nah, pertanyaan saya itu berapa lama waktu itu? Ketika waktu masih kerja, jalanin bisnis itu berdua sama teman, berapa lama waktu itu jalaninnya? Dari tahun berapa? Dari tahun 2012. 12. Sampai dengan waktu itu? 2016 Oke. saya resign dari Kantor. Oke. Nah, saya terjun langsung. Oke, sebentar Kang Dede. Jadi Kang Dede ini jalanin dari 2012 sampai 2016. Iya. Dan itu jalanin berpartner sama teman. Iya. Jadi 4 tahun kurang lebih ya. Iya. Oke, pertanyaan saya gini, setelah 4 tahun memutuskan untuk resign, namanya udah punya gaji tetap tiap bulan. Pertanyaan saya, memangnya hasil 4 tahun itu di saat jadi bisnis bubur sudah lebih besar daripada gaji yang diterima, Kang Dede? Untuk pendapatan sih mungkin tidak ya. Oke. Tapi untuk kenyamanan hati, Oke. gitu. Jadi Kang Dede ngeliatnya kenyamanan ya? Kenyamanan ya. Artinya dari 4 tahun waktu itu secara income memang belum sampai dengan income-nya Kang Dede waktu kerja ya, Iya. pertambangan ya? Iya. Masih di bawah lah ya? Masih di bawah, ya. Tapi memutuskan untuk resign dan fokus untuk bubur karena kenyamanan. Iya. Oke guys, mendapat satu inspirasi dari Kang Dede bahwa ketika lo bisnis gitu ya, lo juga nggak harus fokus juga tadi ketika lo mungkin karyawan lo mau resign, jangan fokus juga dengan income-nya harus sama nih dengan waktu di kantor, tapi kenyamanan tuh penting juga ya Kang Dede ya. Contohnya Kang Dede memang income sudah ada dari hasil bisnis tapi masih di bawah kantor ya, hasil gaji dari kantor, tapi karena kenyamanan dia akhirnya memutuskan udahlah full resign. Nah Kang Dede sekarang gini, 2016 full resign, itu apa kabar dengan keluarga waktu itu? Tahu nggak keluarga ada bisnis ini? Sebelumnya tidak tahu. Oh sebelumnya nggak tahu. Ya. Oke. Nah, di situ tantangan terberat untuk terjun ke bisnis dan karyawan itu terberat meyakinkan keluarga. Silakan cerita Kang Dede, gimana tuh cara meyakinkannya? Terus kemudian penolakannya seperti apa dari keluarga waktu itu? Aduh, berat sekali itu paling. Oh, berat. Gitu. Karena ya mungkin terbiasa sudah dengan gaji bulanan. Oke. Sekarang dengan waktu jadi karyawan kan gaji bulanan. Betul. Tunjangan juga sudah full. Benar. Nah, begitu kita untuk terjun ke bisnis, nah itu terberatnya itu meyakinkan gitu. Waktu itu kalau boleh tahu meyakinkan siapa yang pertama kali diyakinkan oleh Kang Dede Istri. bahwa Istri terdekat istri. Oh gitu dekat ya. Nah, cuma saya udah antisipasi, saya berani terjun ke sini karena saya udah ada income saya udah ada investasi lah sedikit. Oh, udah ada tabungan lagi tuh Kang Dede ya. Tabungan, dan itu pun bukan di perbankan ya, saya di bisnis di kontrakan. Oh, jadi selama dari bisnis pertambangan itu Kang Dede sudah nyiapin investasi juga. Iya. Jaga-jaga gitu Kang Dede ya. Iya, dengan Dan berupa kontrakan. Iya. Nah, waktu itu memang kalau boleh tahu kerja tuh tadi udah 25 tahun ya Iya. kurang lebih ya. Wow, nih guys keren ya. Jadi Kang Dede ini termasuk tipe orang kalau saya lihat banyak kan kalau karyawan itu di luar sana ya, ada juga mungkin yang boro-boro mau investasi Kang Dede. Karena katanya gajinya nggak cukup sama gaya hidup Kang Dede. Nah, Kang Dede keren. Ini teman-teman lo harus tiru ya. Jadi setelah 25 tahun, ternyata Kang Dede dari hasil kerjanya sebelum dia resign dia sudah membuat kontrakan. Itu sebagai cadangan Kang Dede ya, sambil mulai bisnis ya Kang Dede. Ini cakep banget, keren ya. Jadi buat teman-teman menjadi inspirasi juga ya jika lo mau keluar, mau resign ya seperti Kang Dede. Lo udah nyiapin dulu ada investasi apa supaya keluarga juga tetap bisa makan ya Kang Dede ya. Gitu. Oke, nah sekarang Kang Dede. Berarti waktu itu udah ada kontrakan. Oh, berarti udah aman dong. Harusnya nggak ada penolakan dong. Kan udah ada kontrakan. Nah, tapi kan kontrakan itu udah berjalan dari sebelumnya. Oke. Jadi karena udah terbiasa dia udah ada bulanan, Oke. udah ada kontrakan. Oh, gitu. Nah, sekarang bulannya nggak ada. Kontrakan aja. Oh iya. Saya setuju sama. Semua wanita sama guys. Karena butuh ketenangan juga ya, kenyamanan juga ya. Tuh gimana nih nanti kalau buat apa gitu ya Kang Dede. Oke, Kang Dede gini, berarti Kang Dede berhasil nih udah memberikan keyakinan kepada keluarga bahwa bisnis kuliner ini bisa ya mungkin lebih baik, jauh lebih baik. Buktinya sampai sekarang ya Kang Dede ya. Nah sekarang gini Kang Dede berarti dari 2016 ke ini kan berarti 2020 sudah lebih 4 tahun ya berarti jalanin full ya sendiri ya, Iya. nggak bermitra lagi ya. Tidak bermitra. Nah sekarang gini Kang Dede kalau boleh tahu waktu awal itu mulai dari 2016 sendiri itu waktu itu ada di mana tempatnya itu buburnya itu? Saya buka langsung di tempat di Giant. Di Giant mana tuh? Giant Bojongsari. Giant Bojongsari. Ya sebelum bermitra, setelah tidak bermitra. Setelah bermitra langsung di sana. Oh, waktu masih bermitra saya di Cirende. Oh, waktu masih bermitra di Iya, Cirende. di Cirende, Tapi ya. setelah nggak bermitra sendiri di Saya di Giant. Jadi dari 2016 sudah di Giant ya, Iya. Kang Dede ya. Iya. Oke.
Giant Bojong Sari Kang Giant Dede ya. Bojong Sari. Oke guys, jadi ketika lu yang memang orang Sawangan, orang Bogor, Parung, Pamulang, Ciputat lu lagi jalan-jalan ya. Nah, lu jalan ke arah Bojong Sari ada Giant. Nah, di situ ada bubur ayamnya apa tadi namanya Kang Dede? Pandan Wangi Cianjur Kang Dede. Pandan Wangi Cianjur Kang Dede. Lu harus ingat itu udah ada trademarknya soalnya. Nah, sekarang gini Kang Dede. Berarti kurang lebih sudah 4 tahun di Giant. Pertanyaan saya waktu itu memulai 2016 itu berapa omset? Kalau boleh tahu omset secara ini deh. Mungkin enaknya kalau bubur literan lah kali ya. Berapa liter waktu itu Kang Dede? Karena saya sudah ada pelanggan ya. Oke. Dari Cirende itu hanya saya tinggal share di medsos. Jadi begitu saya buka di sini tuh langsung kalau kata Bayi mah tidak merangkak lagi. Saya langsung jalan gitu. Oh. Jadi langsung pindah semua. Langsung pindah. Jadi yang ada dari waktu di Cirende pindah ke sana tahu. Dan dari Cirende itu banyak yang daerah sini. Jadi saya langsung berjalan. Jadi pertama itu saya udah langsung per hari itu udah antara 5 liter sampai 6 liter. Itu baru sehari 5 sampai 6 liter. Iya. Udah pindah tapi tadi Kang Dede bilang melalui medsos info ke berarti Kang Dede udah ahli strategi ini kayaknya. Marketing kayaknya makanya. Apa yang dilakukan di medsos kalau boleh tahu ketika pindah di 2016 itu di SMS apa di WhatsApp atau gimana? Di WhatsApp, di FB. Oke, kok bisa tahu rekening apa WhatsApp-nya pelanggannya? Gimana caranya mintanya waktu itu? Waktu di Cirende itu, waktu kita bermitra itu udah mulai. Setahun sebelumnya saya udah mulai. Karena saya udah direncanakan tahun 2016 itu saya akan buka sendiri. Sendiri. Nanya gitu satu-satu sama pelanggannya gitu. Sempat pakai kuesioner. Gitu. Pakai kuesioner? Wah guys, ini keren loh guys. Jadi ini pakai kuesioner, oke? 10 kali pendatang, 10 pelanggan, 10 kali, 1 kali gratis. Kalau ngisi kuesioner itu? Iya, dan di situ itu nama dan nomor telepon. Guys, nah ini keren nih, pinter nih Kang Dede ternyata nih. Jadi pakai kuesioner. Jadi kuesioner tuh lu pakai kertas ya, lu buat ada nama sama kemudian ada mungkin handphone atau email gitu ya. Kang Dede pinter. 10 dapat gratis 1 ya. Oke, keren. Nah, Kang Dede berarti otomatis udah 5 sampai 6 liter nih sehari sejak 2016 ya. Nah, pertanyaan saya gini Kang Dede. Saat ini sudah punya udah buka berapa cabang kalau boleh tahu? Sempat saya buka cabang sampai 3 cabang. Waktu itu di mana aja Kang Dede selain di Giant? Di Giant itu ada 2 ya. Di Giant 2? Di luar dan di food courtnya. Oh, ada food courtnya dan di luarnya juga. Oke. Satu lagi Kang Dede? Di daerah Curug. Satu lagi Curug. Daerah Bojong Sari ke sana ada. Ada berapa karyawan waktu itu Kang Dede? Setiap ada cabang ada 1. Satu berarti kurang lebih ada 3 karyawan ya. Oh guys, keren ya. Kang Dede ini sudah membantu program pemerintah. Mungkin perlu kita tag nanti ke Pak Jokowi ya supaya tahu jadinya. Ini sudah membantu program pemerintah. Nah, Kang Dede, sekarang waktu itu kalau boleh tahu nih, kita berpikir bahwa 3 satu tempat aja 5 sampai 6 liter sehari gitu ya. Kalau ada 3 berapa liter Kang Dede waktu itu kalau boleh tahu? Minimal itu ya antara 10 sampai 15. 10 sampai 15 sehari ya? Sehari. Itu hari biasa? Hari biasa. Kalau hari weekendnya? 50% lebih. Wow, oke. Di atas itu. Berarti bisa hampir 20-an gitu ya Kang Dede ya. Guys, keren banget loh. Lu hitung aja omsetnya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini Kang Dede. Per mangkok berapa Kang Dede? 10.000. Saya dari pertama buka sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Dari 2016 sekarang? Sampai sekarang masih 10.000. Guys, nah ini yang keren ya. Nggak ada inflasi jadinya. Kalau lo belanja di mana restoran ada inflasi, nah harganya naik ya. Kalau Kang Dede tetap hebat, berarti memang luar biasa berkah ya Kang Dede ya. 10.000 guys, ya. Nanti lu hitungin tadi ya 10.000 kali tadi berapa liter ya. Kayak Kang Dede gini. Selanjutnya Kang Dede, sekarang kan berarti ada tinggal berapa cabang Kang Dede kalau boleh tahu? Karena pandemi. Ya, efek pandemi sekarang itu hanya 1 aja. Hanya 1 yang ada di Giant. Dan di ya? Giant pun di luar. Di luarnya ya. Yang di dalam itu sudah keluar. Keluar. Ya. Nah sekarang gini Pak, Kang Dede, apakah pandemi ini berarti menurunkan omset sampai berapa persen Kang Dede? Mungkin kalau kemarin 2 bulan pas pertama itu Maret April total 0. Saya tutup 2 bulan. Oke. 0 ya jadinya ya. Oke guys, jadi buat teman-teman jangan berpikir tadi lihat enaknya Kang Dede, sampai 20 liter weekend, 15 setiap hari, lu hitunglah sebulan ya. Tapi ketika lagi ada pandemi ya, 2 bulan beliau tutup karena memang program pemerintah ya. Kita mengikuti peraturan juga ya Kang Dede ya. Jadi 2 bulan off ya, waduh.
Tapi untungnya kan sudah ada banyak yang tadi hasilnya Kang Dede. Jadi seorang pebisnis juga harus pintar nyimpen ya Kang Dede ya. Iya, jadi artinya ketika lagi ada trouble ya dia harus bisa ada nyimpen ya. Oke, Kang Dede gini. Sekarang bagaimana kabarnya Kang Dede setelah pandemi udah hampir 6 bulan, 7 bulan. Apa yang terjadi sama omset Kang Dede di bubur ayam ini? Kemarin tuh sempat naik 50% lah. Oh, naik Naik 50%. 50% lagi. Nah, dari normal itu baru 50% itu. Oh, dari normalnya 50%. Oke. Tapi begitu kemarin ada pandemi jadi 2, Oh, PSBB lagi nih lagi. lagi. Oh, jadi mempengaruhi ternyata Kang Dede ya? Pengaruh. Oh, berarti ini mungkin juga bukan hanya Kang Dede ya. Artinya semua pebisnis yang berkebuburan gitu ya, bersifat bubur semuanya kena juga ya Pak? Semua. Dan bukan bisnis bubur aja, bisnis kontrakan pun Oh, karena orang nggak ada terimbas juga. Orang pada pulang kampung ya kalau iya, saya setuju. Nah guys, tapi memang kembali lagi kalau saya dengar-dengar ya Kang Dede ya dari beberapa teman, tapi ternyata ada bisnis juga yang booming juga Kang Dede ya pada saat pandemi. Maksudnya masih tetap jalan gitu ya. Jalan. Contohnya kayak kemarin kita interview ada frozen food ya. Dia bilang orang pada di rumah sering pesen GoFood. Iya, betul. Jadi memang ya Allah Maha Adil ya Kang Dede ya. Di satu sisi mungkin ada yang terkena, sekali lagi ada yang menikmati juga. Betul. Contohnya sepeda loh Kang Dede. Sepeda naik semua harganya. Oke, kayak kita nggak bilangin sepeda ya, ntar kita cari pengusahanya ya. Oke, Kang Dede sekarang gini. Berarti Kang Dede kan ada naik turun. Nah, pertanyaan saya gini. Kang Dede tadi bilang saat ini udah memakai strategi marketing apa ya kalau boleh tahu untuk penjualan? Pakai medsos atau Instagram atau apa yang lain? Ada Instagram, oke. Ada di GoFood. Oh, GoFood juga sudah mulai ya? Langsung di sana ya? GoFood. Oh, di mana Kang Dede? Grab juga. Oke. Nah, sekarang gini, di Instagram nama alamatnya apa Kang Dede? Nama buburnya? Pandan Wangi. Apa? Pandan Wangi Kang Dede. Oh, Pandan Wangi Kang Dede. Oke guys, nanti captionnya gue tulis di bawah sini ya. Nanti lu lihat. Karena kenapa? Lu bisa pesan langsung order DM di situ. Ada GoFood juga. Silakan deh. GrabFood juga ada. Lu pesan nanti ada kita tulis namanya Pandan Wangi Kang Dede ya. Nah sekarang gini, Kang Dede, apakah pakai GoFood sama GrabFood itu pengaruh sama omset ya? Menaikkan ya? Oh, menaikkan juga. Menaikkan juga ada. Oh, oke. Menaikkan dan itu jadi omset tersendiri ya. Oh, maksudnya apa omset Karena tersendiri? kalau GoFood itu dengan GrabFood masuk ke rekening langsung. Oh, ke rekeningnya Kang Dede langsung. Ya, Oke. jadi itu bisa untuk omset kita yang tidak diambil harian. Oh, oke, karena kan yang datang itu harian maksudnya ya. Iya. Uangnya cash langsung Iya. ya. Oke, itu masih lebih bagus justru ya. Lebih Kang bagus Dede. itu. Jadi bisa ada nyimpen gitu Ada ya. nyimpen ya, gitu deh. Oke guys, keren. Thank you buat Nadiem Makarim ya. Wah, gila. Keren banget gue ngomongnya ya. Oke, Pak Nadiem, thank you. Udah GoFood-nya ternyata banyak diminati. Oke, sekarang gini, Kang Dede. Boleh nggak sih cerita Kang Dede itu sekarang strateginya itu apa ya untuk menambah semakin berkah bisnis buburnya? Tadi kita ngobrol-ngobrol, katanya ada hal yang dilakukan tuh. Apa sih waktu itu Kang Dede mungkin bisa diikuti oleh teman-teman pebisnis yang lain gitu? Kalau di bisnis jualan itu kan udah biasa ya, hari ini habis total. Ya. Terus besok juga ada si tersisa. Iya, Nah, betul. nanti saat tersisanya itu sering juga sih ya, saya sering ada tersisa. Nah, tersisa itu baru saya bagi-bagikan ke tetangga atau di lingkungan tempat jualan, ada Oke. tukang parkir Oh, atau siapa oke. gitu. Oke. Nah, Jadi buburnya itu yang sisa dibagikan bungkus kasih mereka biar makan Iya. juga gitu Kang Dede. Oke. Nah, setelah saya mungkin udah ada pencerahan kali Oh, oke. Apa tuh pencerahannya Kang Dede? Pencerahannya apa Kang Dede? Tahun terakhir itu saya balik, yang biasa saya sisa dibagikan, pagi-pagi saya sudah membagikan. Oh, yang awalnya akhir baru dibagikan setelah ada sisa Iya. gitu ya. Sekarang di awal belum ada sisa apapun, bagikan langsung. Bagikan, iya. Kepada siapa Kang Dede waktu itu bagikan? Di situ ada, misalkan ada tukang sapu, ada yang ya ada yang minta-minta, atau ada si driver online itu mau atau apa dari GoFood atau dari GrabFood, saya buatkan untuk sarapan beliau, sarapan drivernya. Wow, luar biasa. Sejak kapan tuh waktu itu Kang Dede lakukan itu? Itu semenjak 2 tahun terakhir lah, 2 tahun terakhir. Nah, sekarang ada efeknya nggak sih Kang Dede melakukan itu kalau boleh tahu? Oh, itu jauh sekali efeknya itu. Oh, Itu apa Kang Dede kalau boleh tahu? Biar di-share ke audiens. Jadi sebelumnya saya melakukan itu ada sehari, 2 hari, 3 hari rame, langsung das jatuh.
Oh. sepi gitu, Oh, sampai oke, 2 hari oke. 3 hari kembali sepi, Oh. ntar naik lagi. Sekarang itu stabil. Oh. Setelah melakukan itu gitu. Jadi kalau sesepi-sepinya sekarang ya modal dan upah keringat saya tuh udah ada. Udah terbayar gitu Udah ya. terbayar. Oh, jadi yang dulunya nggak stabil, Iya. sejak Kang Dede menerapkan di awal udah ngasih ya, Iya. berbagi gitu ya dari buburnya stabil. Ya, Oke. dan bahkan setiap hari Jumat itu bagi anak-anak yatim itu free makan bubur. Setiap Jumat Ya. ada anak yatim free. Free. Wow, luar biasa. Ya. Itu sejak kapan dijalanin? Apa Kang Dede kayak begitu Kang Dede? Kalau itu 2020. Sejak 2020. 2020 ya. Jadi Kang Dede menambah lagi gitu ya, supaya berkah bisnisnya. Pokoknya setiap Jumat tadi memberikan tadi buat anak yatim makan di sana gratis ya Iya. Kang Dede. Oke guys, ini luar biasa sekali. Mungkin buat teman-teman ada yayasan panti asuhan juga dari sekitar Bogor, kalau mau main boleh nggak apa-apa. Pokoknya kata Kang Dede free katanya. Nah tadi Kang Dede tadi ada satu lagi saya tanya, apa kita ngobrol ada yang apa tuh bayar seikhlasnya itu apa tuh program itu Kang Dede? Itu kami kerjasama dengan anak ya. Anak itu ada Oke. sedikit bisnis lah gitu. Oke, Mereka oke. buka kopi barista. Oh anak buka kopi juga Iya, usaha buka bisnis, kopi oke? juga. Nah di situ itu kami setiap sebulan sekali Sebulan sekali, mengadakan, bayar seikhlasnya, hasil penjualan itu kita sumbangsikan ke yayasan. Jadi yang makan bubur Iya. di tempatnya Kang Dede, Ya, pokoknya bayar seikhlasnya, Iya. berapapun nggak ditarifin. iya enggak. Itu seharian atau ada berapa Sehari jamnya? aja, sehari. Seharian? Sehari, tapi sehabisnya itu aja. Oh sehabis yang Kang Dede buat gitu Iya. ya? Oh misalkan buat 4 liter atau 3 liter Iya, habis sudah? Habis Oh guys luar biasa ya, dan itu hasilnya disumbangkan. disumbangkan. Oke Kang Dede, berarti luar biasa sekali ya. Artinya strategi Kang Dede bukan hanya strategi yang fokusnya di materi ya, mendapatkan keuntungan omset, tapi justru bagiin dulu. Ya itu mungkin yang disebut marketing langit ya. Wah, guys, ini dia guys. Akhirnya saya ketemu sama orang yang bisnis yang marketing langit, karena saya juga setuju sama marketing langit. Jadi ini marketing langit ya. Dapat dari mana Kang Dede inspirasi Kang Dede? Teman-teman aja, teman-teman berbagi ya, Kang Dede ya. Betul ya. Dan apakah Kang Dede yakin nggak sih marketing langit yang tadi sudah dilakukan beberapa hal tadi memang benar mampu membuat stabil bisnisnya Kang Dede sampai dengan sekarang? Yakin, saya yakin. Oke. Dan artinya berbagi itu nggak rugi ya Kang Dede? Nggak rugi ya. Dan nggak akan buat miskin ya Kang Dede ya? Betul. Tidak akan mengurangi ya. Tidak akan mengurangi jatah rezeki Jatah kita ya. rezeki kita. Malah justru harus semangat ya Kang Dede ya. Semangat, Oke rezeki. guys, keren banget nih guys. Ini kayaknya harus dilihat sama Agim hari ini ya. Marketing langit. Oke, nah Kang Dede, sekarang saya tanya lagi gini. Kang Dede kalau boleh tahu saat ini kan tadi karyawan sudah, omset buburnya juga sudah, cabang juga sudah. Saya mau tahu 5 tahun ke depan nih Kang Dede, kita optimis ya pandemi ini segera berakhir. 5 tahun apa yang mau dilakukan bisnis Kang Dede, mau dibuat sebesar apa kalau boleh tahu? Bubur pandannya ini loh, Cianjur Kang Dede. Saya udah dari setahun yang lalu itu saya sudah terpikirkan bagaimana membuat bubur yang instan, bubur instan. Maksudnya bubur instan kayak gimana Kang Dede? Jadi bubur dikemas sudah kering gitu ya. Oh, oke. Jadi orang itu tidak, jadi bisa untuk besok atau bisa untuk dan bisa dibawa-bawa ya bawa kalau gitu. Mereka tinggalnya tinggal jadi dua doang. Iya. Wah, guys, keren. Karena belum ada Kang Dede setahu saya sih. Ada sih itu buat anak kecil ya. Sudah ada sih. Udah ada ya? Di supermarket itu sudah ada. Oke, tapi Kang Dede bawa seperti itu. Iya. Nah, kekhasannya apa? Yang lebih bedanya Kang Dede apa dibandingkan yang mungkin sudah ada? Mungkin saya akan menonjolkan dari bumbu dan sate, karena satenya itu belum ada. Maksudnya sate di dalam sate itu juga gitu? Iya. Jadi di dalam bubur itu sudah ada amplanya, sudah ada ati ayamnya. Tinggal dicampur langsung, tinggal diseduh. Gitu. Guys, keren. Saya dukung Kang Dede. Kalau udah ada kabarin Kang Dede, saya pesen. Oke, tapi itu emang keren karena mungkin Kang Dede kenapa berpikiran mau buat seperti itu? Mungkin ada latar belakangnya apa? Kok bisa ada berpikiran seperti itu strateginya? Kalau saya main di bubur seperti ini aja, dari pertama buka sampai sekarang pun, saya 4 tahun, itu mungkin di Bojongsari itu tadinya baru saya yang jualan bubur ayam Cianjur. Sekarang itu mungkin udah ada 10 sampai 20. Wow, dalam 4 tahun ya? Iya, 4 tahun itu. Oke. Sekarang itu 100 meter udah ada, 100 meter sudah ada. Oke. Yes. Jadi kalau saya bertahan terus begini, ya makin. Oh, I see, saya ngerti. Jadi Kang Dede memang ingin memperbesarkan omset dengan cara tadi buat inovasi. Iya. Oke, guys, ini penting ya. Nah, sekarang perasaan saya gini, Kang. Emang Kang Dede seorang pebisnis apakah memang wajib untuk punya
kreativitas yang tinggi ya. Wajib itu. Kenapa Kang Dede? Kan dulu kalau saya masih karyawan dulu kan saya udah terima gaji hanya gitu aja jalanin SOP kantor. Tapi kalau di bisnis apakah harus lebih kreatif sekali? Harus lebih kreatif, dan kreatif itu di keluarganya harus bertahap gitu ya. Jangan sekaligus. Tidak sekaligus. Kenapa? Kenapa tuh? Ya. Kenapa bertahap dan tidak sekaligus Kang Dede? Kalau dikeluarkan sekaligus, setelah keluar kita harus mencari cari lagi. mencari lebih lagi. Jadi otomatis harus pakai ini ya, pakai pokoknya sekali keluar dulu bertahap ya Kang Dede ya. Kemarin saya mengeluarkan bubur ayam teriyaki, bubur ayam rica-rica. Iya. Gimana yang sekarang ini? Sekarang masih original. Original. Oke, tapi ini rencana ada kayak gitu Sudah ya? ada. Sekarang karena ada pandemi saya tidak. Oke, jadi waktu itu ada di Bojong Sari ini di Giant ada? Ada bubur ayam teriyaki, bubur ayam teriyaki. Oke. Oh, luar biasa ya. Tapi nanti setelah pandemi mungkin mau diadakan lagi ya, Kang Dede ya. Saya akan datang Kang Dede. Oh, saya pelanggan pertama nanti. Ngerasain. Makasih. Ya, Kang Dede, sekarang gini. Kang Dede udah merasa sukses belum saat ini? Belum. Apa kriteria sukses buat seorang Kang Dede? Sukses sudah membahagiakan total keluarga. Lalu keduanya sudah ya mungkin saya udah mempekerjakan tetangga, membantu income tetangga atau teman-teman untuk bergabung lah gitu. Jadi menambah manfaat buat orang yang lebih Iya, banyak. iya. Itu suksesnya dari Kang Dede untuk keluarga dan orang lain gitu ya. Wah, guys ini keren. Jadi sukses itu bukan hanya buat Kang Dede, buat Kang Dede dan keluarga sendiri, tapi dia ingin bermanfaat juga buat teman-teman, tetangga, saudara semua. Luar biasa keren Kang Dede. Saya doakan Kang Dede ya, Amin. semoga bisa tambah sukses ya. Amin. Kang Dede, ada nggak sih impian buat keluarga yang Kang Dede belum capai tapi mau dicapai dari hasil bisnis ini? Ada nggak sih impian besar buat keluarga yang memang belum pernah dicapai tapi mau dicapai dari bisnis ini? Impian terdekat itu saya pengen umroh bareng-bareng keluarga. Wih, amin ya Allah, amin. Kita doakan ya guys, insya Allah guys. Jadi itu memang akan dicapai segera dari hasil bisnis ini ya, Kang Dede ya. Oke, kita doakan ya guys. Karena kenapa kita mendoakan orang sama muslim, maka doa itu akan balik ke kita sendiri. Benar Kang Dede ya? Doakan terus Kang Dede, biar kita jadi dapat berkahnya. Kang Dede, selanjutnya Bang Dede. Keluarga masih hidup nggak sih Kang Dede? Maksudnya ibu? Keluarga iya, maksudnya orang tua maaf. Bapak sudah tidak ada. Oh, ibu ada? Ibu ada. Nah pertanyaan saya gini Kang Dede, langsung aja. Menurut Kang Dede, dua orang tua itu sehebat apa berhubungan dengan bisnis Kang Dede saat ini? Kebetulan sebelum saya bisnis itu bapak udah tidak ada. Oh, oke. Jadi hanya tinggal ibu. Oke. Dan ibu itu bagi saya itu segalanya. Oke. Karena tanpa ridho orang tua, tanpa ridho ibu, itu kita tidak Tidak akan bisa sampai dengan sekarang ya? Iya, tidak akan seperti sekarang. Berarti doa ibu tuh luar biasa Kang Dede. Iya. Terhadap bisnis Kang Dede sampai sekarang. Setelah bapak meninggal pun 12 tahun yang lalu itu ibu saya ajak sih. Wow, luar biasa. Ya, 5 tahun yang lalu berangkat haji pun dari sini. Masya Allah. Gitu. Jadi itu yang Kang Dede siapin buat orang tua ya. Sehingga orang tua pun mungkin memberikan doa yang baik buat Kang Dede keluarga ya. Kita Kang Dede sangat percaya ya Kang Dede ya. Doanya itu membuat sampai dengan sekarang Kang Dede berhasil kayak gini ya. Oke, Kang Dede pertanyaan terakhir gini Kang Dede. Berikan tips dong sih buat para pebisnis yang juga ingin memulai bisnis apapun itu, mau bubur juga atau yang lain. Apa sih hal-hal yang dilakukan sama dia supaya dia bisa mengurangi kegagalan? Apa yang persiapkan oleh seorang pebisnis muda gitu ya, baru memulai? Bagi teman-teman yang masih bekerja ya, jadi Oke. karyawan, mulailah berbisnis sekecil apapun semenjak teman-teman masih bekerja. Oke. Gitu. Jadi untuk mengantisipasi di saat perusahaan kolab atau kita juga resign, kita udah punya bisnis kita, jadi kita tinggal hanya berjalan. Jadi ngebangun dari semasa kerja gitu Ya, ya. dan untuk teman-teman yang bisnis yang sudah berjalan, fokuslah dengan bisnis kita. Gitu. Jadi Fokus tidak perlu dengan bisnis menghiraukan Oh. kiri kanan, fokuslah dengan bisnis kita. Pokoknya nggak usah kiri kanan omongan orang yang negatif, langsung fokus saja Kang Dede. Masalah modal gimana Kang Dede? Pertanyaan saya. Apakah bisnis itu perlu modal besar Kang Dede? Tidak. Oke. Kang Dede waktu memulai bisnis ini, mulainya berapa modalnya? Modalnya sekitar 9 jutaan. 9 juta? Nggak besar Kang Dede ya? Jadi artinya kalau orang bilang dengan modal harus besar itu ternyata hoax ya Kang Iya. Dede ya? Intinya kemauan aja Kang Kemauan Dede ya? aja, gitu.
Oke, Kang Dede, thank you banget loh Kang Dede. Guys ya, bisa lihat ya. Jadi buat lo yang masih kerja, lo nggak usah takut. Lo tetap ya bisa juga mulai dari sekarang lo bisnis ya. Start seperti Kang Dede ya. Karena kenapa? Lo nggak tahu perusahaan itu akan mungkin lo kena PHK atau perusahaan itu mungkin tutup, bisa jadi ya Kang Dede ya. Lalu harus ada persiapan. Oke Kang Dede, terima kasih banget. Terima kasih banget, sukses buat Kang Dede dengan bubur Cianjurnya Pandan Wangi ya Kang Dede ya. Semoga sukses teman-teman. Jangan sampai lupa guys, tetap tonton terus di Celote Bisnis channel kami. Sampai dengan ketemu minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis.